Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dan staf pendidik maupun pendidikan SMA Negeri 1 Pangandaran. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan ridhonya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Bahwa kita itu pada hari ini diberikan kekuatan kesehatan dan dapat berkumpul di sekolah dengan tema untuk mengikuti diseminasi hasil tingkat STEM ya. STEM ya untuk SMA Negeri 1 Pangandaran. Tetapi banyak juga informasi-informasi yang insya Allah akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya terkait dengan perkembangan pendidikan, proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Pangandaran, maupun juga hasil-hasil dari penilaian tentang sekolah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Suprasman kaitan dengan mutu raport mutu yang diputuskan ya diklaim bahwa itu adalah hasil dari kerja kita, tetapi juga diputuskan oleh LPMP. Namun ada beberapa hal yang memang masih perlu dianalisa. Hal-hal yang terkait dengan KBM yang perlu saya sampaikan, terus terang saja sampai sekarang ini seperti juga Bapak dan Ibu mengikuti KBM tatap muka tarik ulur ya, dengan sebuah kepastian kita ada di ujung topak di bawah yang kadang-kadang untuk mengambil sikap dan keputusan itu memerlukan resiko-resiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh kita semua, khususnya tentu saja oleh satuan pendidikan dan kepala sekolah. Nah, hal-hal yang sudah kami lakukan, pertama sudah sosialisasikan kepada orang tua dan mekanisme juga sudah kita tempuh bagaimana agar KBM tatap muka itu sudah mulai bisa dilaksanakan walaupun di dalam kehidupan normal baru, artinya tidak normal seperti hal yang biasa. Namun demikian, kendala-kendala di perjalanan ini yang memerlukan juga sikap ya, memerlukan juga sikap bagaimana kita menyikapinya sebagai satuan pendidikan. Secara tidak resmi ya, kami sudah berkoordinasi juga dengan KCD, dengan sekolah-sekolah yang lain, bagaimana tatap muka itu bisa dilaksanakan walaupun yang sangat minim sekali. Yang sudah kita lakukan kan kelas 10, 11, 12 kita itu sudah dilaksanakan sosialisasi tatap muka, tetapi sangat minim, anak hanya sekali datangnya ya ke bagiannya gitu ya, ke jadwalnya. Sebenarnya sampai di bulan September ini hanya anak satu kali hadir ke sekolah dalam artian bertemu dengan gurunya ya. Ya ada juga yang tidak ikut, kemudian itu jadi sekali tidak ikut, dia tidak ikut sama sekali gitu berarti sampai sekarang. Nah itu kita coba seperti itu, walaupun itu sembunyi-sembunyi sebenarnya ya, karena yang dianjurkan oleh pemerintah tetap kita itu harus daring. Namun perkembangan sekarang khususnya untuk di minggu-minggu terakhir ini ya, ini dimana kita sangat terpengaruh sekali oleh Jakarta ya, kemudian juga oleh Jawa Barat. Jakarta itu grafik terpapar itu sangat tinggi gitu, itu seperti yang dilansir oleh gubernurnya, jadi sangat tinggi. Nah ini mengkhawatirkan sekali, seperti yang
dikembangkan dulu waktu teori-teori disampaikan, katanya di beberapa negara di masa lalu itu katanya justru di gelombang 2 itulah yang banyak korban ya. Jadi kan kita juga terpengaruh gitu ya, pemikiran kita itu terpengaruh. Khawatir jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh para ilmuwan atau sejarawan itu yang bisa melihat bagaimana perkembangan virus di zaman ke zaman. Nah, oleh karenanya saya juga sebagai satuan pendidikan, karena memang tidak ada izin resmi dari sekolah, tidak ada instruksi dari pemerintah, termasuk dari bupati juga sebagai gugus COVID kabupaten itu belum menurunkan sebuah keputusan tentang tatap muka. Maka dari itu untuk sekarang kita tahan dulu ya. Jadi di minggu ini murni daring dulu ya. Ada luring juga, luring buku ya, atau juga luring LKS ya, mudah-mudahan LKS sudah masuk semua. Mudah-mudahan nanti situasi membaik ya, kita buka lagi, kita coba lagi di minggu-minggu ke depan. Termasuk juga kami konsultasi dengan kesiswaan terkait dengan pemotretan dan sebagainya, apalagi pemotretan itu pakai seragam ya, khawatir ada temuan-temuan di lapangan terutama di perjalanan itu antara sekolah dan rumah, ditemukan siswa pakai seragam, masyarakat mungkin tidak akan melihat bagaimana kegiatan sekolahnya, tetapi fakta di lapangannya mereka itu menggunakan seragam. Ini yang dikhawatirkan. Pak Wali sudah menyimpulkan untuk daring tetap berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur, karena bagaimanapun sekolah ini adalah sekolah pemerintah, sekolah negeri yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban yang terkait dengan pelaksanaan KBM. Sebab kalau pemerintah kan secara formal biasanya memintanya laporan formal ya, tidak bisa kita melaporkan secara lisan bahwa kita itu melaksanakan, tetapi dokumen-dokumen pelaksanaan KBM daring itu tetap untuk dimaksimalkan. Terima kasih kepada tim hukum ya, yang selalu saya juga pelajari, ikuti di grup ya, mengupdate pekerjaan-pekerjaan Bapak dan Ibu guru yang terkait dengan kegiatan daring. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu ya. Tetapi ada juga 1-2 yang saya juga nampung beberapa informasi, masih ada juga yang belum katanya ya, gitu. Ada yang belum. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena ini ada laporan orang tua, kemudian mungkin siswa juga kepada wali kelas ya. Itu kalau guru yang sama sekali ya, itu saya masih mengingatkan agar tetap KBM itu ada. Walaupun pelajarannya itu misalnya praktek atau apa. Saya cucu saya yang di SD ya, baru masuk gitu ya, itu sampai minta ke saya video anak saya ketika dulu naik sepeda ya, oleh gurunya bahwa saya itu melaksanakan olahraga katanya ya, sementara kalau yang sekarang mungkin dia tidak melaksanakan aktivitas olahraga, sehingga minta yang dikirimnya itu video yang lalu gitu ya. Foto itu video yang lama katanya, itu untuk pasti untuk dikirimkan ke guru katanya gitu. Jadi sebenarnya banyak model gitulah, dan saya salut gitu ya, artinya guru itu menuntut anak itu berolahraga di rumahnya gitu ya, dengan cara mengirimkan video ketika dia olahraga ya. Nah, banyak juga di model-model lain lah. Sekarang itu model pembelajaran daring itu kalau mau mencari itu banyak model-model sumber-sumber belajar buat kepada ibu guru untuk bagaimana melaksanakan KBM daring yang simpel gitu ya, yang simpel dan bisa
Nah ini juga kaitan dengan sekolah kita. Mohon saya tidak ingin ada laporan-laporan dari orang tua atau dari ini ada mata pelajaran yang sama sekali belum melaksanakan KBM. Maksimalkan saja sesuai dengan kemampuan, tetapi kita maksimal. Kemudian kaitan juga dengan STEM ini, sains, teknologi, engineering, matematik. Kita sudah mengirimkan tim guru, terutama MIPA ya, yang masuk ya. Ada juga PKW berbasis kelautan. Ini tentu saja tidak menjadi beban tanggung jawab mata pelajaran atau guru yang berangkat ke sana, tetapi beberapa guru tentu saja dan beberapa mata pelajaran bisa juga mengimplementasikan di berbagai mata pelajaran atau kurikulumnya. Ini mohon nanti bisa di-sharingkan lah dari yang ikut workshop. Lain juga saya ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu. Minggu kemarin juga saya ketemu dengan teman dari SMA guru di SMA Bandung. Ya. Memang kesimpulannya di Batur ge sarua cek gampang nyebutkeun malah kacau gitu ya sebenarnya mah gitu ya. Artinya teu pararuh gitu ya. Akhirnya juga ada anak-anak yang dibimbing oleh di Bandung ya, yang saya dapatkan kemarin beberapa cucu. Itu ada anak yang memang beberapa anak yang datang ke sekolah mencari guru gitu ya. Karena memang guru tetap harus ada gitu ya, harus ada. Jadi atau bisa janjian dengan beberapa anak ya, itu anak itu datang, tapi ya itu harus terkendali gitu, jumlahnya, ya, jangan sampai abring-abring. Cuma yang sangat miris katanya gitu, mencari Bu Anu gitu ya, ini silakan cari di ruang guru. Mana Pak ruang guru? Udah kelas 1 gitu ya, udah kelas 10 itu apa namanya, memprihatinkan gitu ya. Sampai anak nggak tahu ruang guru gitu kan, padahal sudah belajar harusnya sampai bulan September. Nah ini jadi indikasi bahwa anak memang tidak maksimal tercatat di situ sebagai siswa SMA 7 Bandung gitu ya, tetapi ruang guru itu hafal gitu ya. Nah, ini kan fenomena sekarang lah pada situasi COVID seperti ini. Nah saya tetap ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu ya, apa namanya, pengabdian kita kepada anak-anak tetap harus komitmen. Kita walaupun tidak tahu kapannya selesainya ya, atau mau hilang-hilang seumur-umur, berarti juga tentunya hari kopi mau limit mah gitu ya. Tetapi yang jelas kita harus menyiasati bagaimana tanggung jawab kita kepada anak-anak yang kita bina ini untuk masa depannya yang terbaik. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Dan kalau saya juga jarang aktif di sekolah, datangnya sewaktu-waktu, tapi insya Allah layanan-layanan manajerial itu tetap saya laksanakan. Di samping situasinya seperti sekarang, juga harus dimaklumi ya bahwa saya juga apa namanya sedang mengikuti kehidupan baru gitu ya, karena saya tinggal kurang dari 50 hari lagi gitu ya. Tetapi saya tetap ingin semangat bahwa Bapak dan Ibu tetap melaksanakan pengabdian di sekolah dengan sebaik-baiknya, dan sekolah itu tetap harus menjadi sekolah yang baik ya. Kalau sekolah-sekolah itu berbeda-beda, ya wajar lah, sekarang itu kembalinya kepada kepala sekolah masing-masing ya. Karena semua tidak ada yang bisa memberikan keputusan ya. Jadi tidak ada yang berisiko mengumumkan misalnya silakan masuk sekolah atau jangan masuk sekolah, tidak gitu ya. Sekarang ngambang gitu lah, ngambang. Cuma trik-triknya itu memang ada di sekolah masing-masing ya. Kemudian juga hak-hak Bapak dan Ibu ya, itu tetapkan yang ASN hak-haknya tetap lancar gitu kan. Yang provinsi juga kalau nggak salah
lancar ya. Kemarin juga saya menandatangani apa namanya, Reger kalau nggak salah itu ya, Pak Agus ya, ada Pak Agus ya, yang Pahe atau yang kabupaten ya, walaupun Pahenya kamarnya kesadaran nolol hilalnya tapi nyumput duit kan, terjadi lebaran gitu ya, tapi kan akhirnya bukan duit sama baik ya, akhirnya kita bisa realisasikan dan mudah-mudahan di Juli Desember itu sudah bisa di backup oleh BOP ya, mudah-mudahan oleh BOP bisa tertanggulangi. Yang penting nggak hari duit mah jadi akuan dia lah, coba tidak nawan sumbernya, yang penting mah ya kalau telat-telat dikit-dikit ya wajar gitu ya, karena memang situasi seperti itu. Kemudian juga perjuangan Pahe juga sama, malah sebentar lagi kita akan ditagih oleh Atik, ditagih lagi oleh kaos olahraga gitu ya, karena itu sebenarnya dari Pahe gitu ya. Nah kalau batik sudah diambil Pak, batik sudah jadi, atribut sudah jadi ya, ya tapi kayaknya belum ya. Saya sudah menghadap sampai ke Pak Bupati di komunikasi bagaimana agar dana itu turun, karena Pahe itu Januari Juni ya, itu ditanggulangi oleh dana-dana lain ya, sehingga berdampak kepada kegiatan yang lain, karena ini walaupun status kepegawaian berbeda-beda tetapi di dalam fokus pekerjaan itu sama. Bapak dan Ibu di tata usaha tetap sebagai tata usaha, di pendidik ya, guru tetap menjadi guru ya, dan kita juga tidak sementara ini selama melarangnya tidak keras malah pokoknya seragamnya sarua lah gitu ya, karena memang ada aturan, tapi kita melihat dari situasi suasana psikologis ya, apalagi di pendidikan, jangan sampai ada perbedaan di antara guru di dalam seragam. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih ya atas semuanya dan semangat dan tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Makassar, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan juga yang saya hormati, langsung saja yang pertama secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan lain sebagainya sehingga kegiatan hajat saya bisa berjalan dengan lancar, selamat, tidak kurang satu apa. Ada pengalaman pribadi dari kami, ternyata ada bekal ilmu memanage orang di sekolah dengan di masyarakat agak berbeda, tetapi memiliki pengalaman tersendiri. Alhamdulillah hajat kami, hajat saya, keluarga berjalan, saya terima kasih. Kemudian yang kedua, evaluasi kegiatan dari baru kami laporkan sampai pekan ke-8, progresnya relatif stabil, meskipun tadi Pak Kepala sudah sampaikan ada beberapa rekan kita yang dari awal memang belum berpartisipasi. Nah, kami mohon Bapak Ibu yang ada di ruangan ini pasti memiliki kelas, memiliki anak asuh, memiliki siswa, secara tidak langsung pasti semua bisa melakukan kegiatan KPM secara daring. Untuk itulah yuk kita bersama-sama lah, jangan sampai kondisi pandemi 19 ini mengurangi giroh kita, semangat kita untuk tetap mengajar. Itu untuk daring. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami
kami sampaikan juga bahwa akan ada monet PJJ, jadi ada monet dari nanti baru kami pelajari instrumen-instrumen apa yang harus kita siapkan. Salah satunya mungkin bukti hard copy atau bukti fisik bahwa Bapak Ibu itu melakukan daring. Apakah tagihan dalam bentuk mod itu diadopsi oleh rekan-rekan lain se-Indonesia. Ya itulah, jadi apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Mohon hal seperti itu harus kita selalu tingkatkan. Waktu pengolahan itu sederhana, waktu itu kami hanya pakai teknik filtrasi, penyaringan menggunakan hijau, pasir halus dan seterusnya, kemudian menggunakan arang aktif berfungsi untuk mengabsorpsi warna bau dari air tersebut. Kemudian baru ke tabung berikutnya kita kasih kapur untuk menaikkan pH dan untuk koagulasi, dan yang terakhir untuk membersihkan semua kita kasih kaporit, itu saja. Dan itu bagus banget, dan modelnya banyak sekali. Ada yang airnya jatuhnya miring, ada yang tegak lurus dan seterusnya. Itu karya anak-anak kita, bagus banget, kita apresiasi. Dan kami masih menyimpan video anak-anak presentasi waktu itu, dan sering kami tanyakan ke kebetulan saya nggak ngajar kelas 11, makanya video-video itu jarang kami sampaikan kembali. Itu untuk stand, silahkan nanti tim yang kemarin kita tugaskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini bisa menyampaikan dengan baik, dan saya berharap sekali dari SMA 1 Pangandaran nanti ada prototipe, ada model, ya, model pembelajaran STEM berbasis kelautan. Karena apa? Yang saya tahu dan saya pahami, P4TK kalau melakukan kegiatan seperti kemarin itu kita dituntut satu RTL itu dilaksanakan sampai ke produk. Dan jangan Bapak Ibu kira produk yang jadi yang akan kita kirimkan ke sana itu biasanya tidak lanjut. Makanya di P4TK itu ada 2 lembaga yang saya lihat di sana. Yang pertama KITEK, yang kedua Siameo. Itu lingkupnya di Asia Tenggara. Makanya kalau Bapak Ibu konsen ke sana, insya Allah akan, kalau kondisi normal, sering sekali KITEK dan Siameo itu melakukan pengiriman guru-guru ke luar negeri, meskipun skupnya di Asia Tenggara. Itu sering. Pas saya pelatihan di sana itu juga berbarengan dengan beberapa guru dari Vietnam, dari apa, berkunjung ke Bandung dalam rangka pertukaran guru. Itu kami waktu itu ditawari juga, karena sibuklah jauh gitu, akhirnya tidak terlalu dipikirkan. Nah, mohon diseminasi STEM ini dari tim nanti seperti apa modelnya, apakah dalam bentuk grup-grup, nanti akan kita angkat isu yang ada di Pangandaran kaitan dengan kelautan, kemudian bisa kita bikin prototipenya, modelnya, akan kita fasilitasi sampai bisa dikirimkan ke P4TK Bandung. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.